Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya kalian semua? Lo berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, segar dan sukacita. Nah adik-adik, hari ini kita bersyukur karena kita bisa beribadah lagi, kita bisa sekolah minggu lagi. Karena itu Lose mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Kita sama-sama naikkan pujian ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Di pagi ini kami bersyukur Tuhan boleh kumpulkan kami anak-anak yang dikasihi Tuhan untuk dapat beribadah bersama secara online. Tuhan, kami berdoa memohon Tuhan memberkati, menyertai ibadah sekolah minggu kami di pagi ini. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya biarlah Tuhan pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Nah adik-adik Lose mau tanya, apa yang membuat kalian sukacita atau bahagia? Pasti ada yang sukacita karena sebentar lagi kita bakalan libur sekolah. Ada juga yang bersukacita karena apa? Mungkin ada yang berulang tahun karena dikasih hadiah sama papa mama. Di pagi ini kita juga harus bersukacita karena apa? Karena kita masih bisa beribadah sekolah minggu. Yuk kita sama-sama menaikkan pujian adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita
Yesus ada di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, karena Yesus ada di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hati. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersuka cita, karena Yesus ada di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, karena Yesus ada di hatiku. Bersuka cita, karena Yesus ada di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, karena Yesus ada di hatiku. Mari kita memberikan persembahan kita. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita berikan dengan penuh sukacita. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati pekerjaan Papa dan Mama kami. Sehingga di pagi ini kami bisa memberikan persembahan untuk gereja Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati persembahan ini supaya dapat memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang akan menolong kita untuk menjadi anak-anak yang baik, untuk menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua kita. Mari kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku
sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Lause akan pimpin kalian untuk doa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan yang diceritakan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik dan pemirsa sekalian. Kembali lagi di Sunday School News. Menurut laporan, ada sejumlah orang berkumpul di daerah Yerusalem dari berbagai daerah. Saat ini kita sudah terhubung dengan rekan kami yang berada di lokasi untuk melaporkan apa yang sedang terjadi di sana. Ya, pemirsa dan adik-adik di rumah, jadi pada saat ini orang-orang Israel sedang merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta adalah hari di mana orang Israel memperingati kebaikan Tuhan dalam akhir masa panen dan juga mengucap syukur atas kesuburan lahan pertanian. Nah, bisa kita lihat di sebelah sana, orang-orang percaya dari berbagai daerah sedang berkumpul. Ada orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, Libya, bahkan ada pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Ada juga orang Kreta, orang Arab, termasuk murid-murid Yesus juga sedang ada di sana. Dan ada sesuatu peristiwa unik yang terjadi di sini. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan juga tiba-tiba turun lidah-lidah api kepada murid-murid Yesus. Tetapi uniknya mereka tidak terbakar sama sekali. Bahkan setelah itu murid-murid Yesus melakukan sebuah mujizat. Mereka menyatakan dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus, dan dengan ajaib murid-murid Yesus yang merupakan orang Galilea ini berbicara dengan berbagai bahasa, yakni bahasa-bahasa orang yang ada di sini dan orang pendatang. Mereka menyatakan dalam berbagai bahasa tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sungguh luar biasa apa yang baru saja terjadi di sini. Baik, terima kasih untuk laporannya. Adik-adik, Tuhan Yesus telah menjanjikan Roh Kudus akan dicurahkan kepada orang-orang percaya. Pencurahan Roh Kudus ini menandakan karya Tuhan Yesus dalam melakukan pembaruan kepada Yerusalem dan memungkinkan karya keselamatannya menjangkau sampai ke ujung dunia. Peristiwa ini tidak berhenti sampai di sini. Peristiwa ini pun mempengaruhi keadaan jemaat mula-mula. Untuk itu saat ini kita juga sudah terhubung dengan rekan kami yang berada bersama jemaat mula-mula. Baik pemirsa dan adik-adik sekalian, saat ini saya sedang bersama jemaat mula-mula. Dan bisa dilihat di sini salah satu dampak setelah murid-murid Yesus bersaksi dengan bahasa orang-orang yang hadir di Yerusalem adalah terjadinya perubahan, yaitu pertumbuhan pada jemaat mula-mula. Bisa kita saksikan di sini terjadi persekutuan yang begitu luar biasa, saling menunjukkan kepedulian satu sama lain dan saling mengasihi satu sama lain.
Mereka berkumpul di bait Allah setiap hari untuk menyatakan kasih mereka kepada Tuhan. Mereka murah hati dan rela berbagi harta miliknya. Kasih dan ketaatan mereka menjadi kesaksian nyata, sehingga setiap hari semakin banyak orang yang datang untuk bergabung dengan jemaat yang ada di sini. Baik, terima kasih untuk laporannya. Adik-adik, Pentakosta merupakan peristiwa yang sangat menentukan bagi tersebarnya Injil. Roh Kudus yang diberikan kepada orang-orang percaya menjadikan mereka memiliki keberanian dan kekuatan dalam mengabarkan Injil hingga ke seluruh dunia. Dan itu terlihat pertama sekali dalam pertumbuhan jemaat mula-mula di Yerusalem seperti yang diberitakan tadi. Jadi adik-adik, kita patut bersyukur atas Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang percaya, kepada Lause dan juga kepada adik-adik. Dari sini kita dapat belajar bahwa Roh Kuduslah yang memampukan orang percaya untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Tanpa kekuatan dari Roh Kudus, tidak mungkin Injil bisa tersebar hingga ke seluruh dunia seperti sekarang ini. Sebagaimana Roh Kudus menggerakkan orang-orang percaya pada masa itu untuk menyebarkan Injil, kita pun yang telah menerima Roh Kudus selayaknya digerakkan untuk mengabarkan Injil. Bagaimana cara kita bisa ikut mengabarkan Injil padahal kita masih kecil, masih sekolah minggu ya adik-adik? Dengan bersaksi. Kita bisa bersaksi, salah satunya melalui sikap hidup kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Kita bisa menjadi berkat dan saksi hidup dimanapun kita berada. Kita bisa mengabarkan Injil dengan berbagai macam cara. Contohnya, kita bisa mengabarkan Injil melalui ketaatan kita. Ketika ada ulangan di sekolah, kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita belajar dengan baik, sehingga ketika mengerjakan ulangan kita tidak mencontek. Sekalipun mungkin teman-teman yang lain di sekolah semuanya mencontek, kita bisa menyatakan ketaatan kita saat itu dengan tidak ikut mencontek. Ya, itu merupakan salah satu cara mengabarkan Injil melalui ketaatan kita. Lalu, kita bisa mengabarkan Injil melalui perbuatan baik kita. Ketika ada teman atau saudara kita yang mengalami kesulitan, kesusahan, kita bisa membantu mereka. Ketika mereka sedang sedih, kita bisa menghibur dan menemani mereka. Kita juga bisa membagi makanan kita dengan teman di sekolah. Itu salah satu contoh kita mengabarkan Injil melalui perbuatan baik kita. Lalu kita juga bisa mengabarkan Injil melalui kasih kita. Kita bisa mengabarkan Injil dengan mengasihi teman kita, tidak membuli mereka. Meskipun mungkin teman-teman di sekolah yang lain membulinya, kita tetap menunjukkan bahwa kita mengasihinya. Kita bisa mengabarkan Injil dengan bersikap sopan terhadap semua orang, pada papa, mama, bu guru, pak guru, dan juga termasuk kepada mbak di rumah. Dan tentunya masih banyak lagi hal yang bisa kita lakukan untuk mengabarkan Injil. Jadi bagaimana? Adik-adik sudah siap untuk mengabarkan Injil dalam hidup adik-adik? Luar biasa. Kalau gitu, saat ini Lause mau ajak kalian untuk menghafal ayat hafalan dulu nih. Ya, kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat ke-27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita mau coba menghafal ayat hafalan ini pakai gerakan. Semuanya bangkit berdiri. Oke, bangkit berdiri semuanya. Kalian ikutin gerakan Lause ya, supaya lebih gampang untuk menghafal ayat hafalan ini. Oke, ikutin Lause ya. 1, 2, 3. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sekali lagi, 1 Korintus 12 ayat yang ke-27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Bisa ya? Bisa, luar biasa. Oke,
Adik-adik, mari saat ini kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, langsung akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada setiap kami orang percaya. Dan Tuhan, biarlah kami meskipun masih kecil, kami boleh memiliki keberanian untuk mengabarkan Injil. Tuhan sertai kami, Tuhan bantu kami dalam hidup kami boleh mengabarkan Injil. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita membuat aktivitas. Adik-adik siap? Oke, kita ikutin langkah-langkah yang akan disampaikan oleh Lause ya. Yuk kita buat aktivitas kita. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita sudah tahu ya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, saat itu juga kita diberikan Roh Kudus. Jadi di dalam hidup kita ada Roh Kudus. Nah, adik-adik, kita akan membuat aktivitas yang bernama jurnal. Nah, apa itu jurnal? Jurnal itu seperti catatan pribadi. Nah, catatan pribadi untuk apa? Untuk bisa mencatat aktivitas sehari-hari kita, atau mencatat perenungan atau hasil refleksi perasaan kita saat kita sudah menjalani keseharian kita. Contohnya seperti apa adik-adik? Yuk kita lihat. Nah, mungkin selama ini kita kalau mau masuk di hari Senin, pasti kita udah mulai berkeluh kesah. Kita mungkin masih suka marah-marah karena ketemu lagi hari Senin. Nah, dengan membuat jurnal, kita akan mencoba menjadi anak yang lebih bersyukur lagi kepada Tuhan. Kita catat di buku pribadi kita adik-adik. Contohnya, bersyukur karena masih bisa hidup. Bersyukur karena masih bisa sekolah. Bersyukur karena sudah mengikuti ujian semester. Catat apa saja hal-hal yang membuat kamu bisa bersyukur di hari Senin itu. Nah, jurnal untuk hari Selasa bisa kalian buat seperti ini. Hari ini saya tidak lupa untuk berdoa. Hari ini saya sudah berdoa untuk orang tuaku, berdoa untuk cita-citaku, berdoa untuk adik atau kakakku. Kalau di hari Rabu bagaimana lagi? Bisa seperti ini adik-adik. Hari ini saya berusaha untuk tidak menunda-nunda. Ketika mama atau papa menyuruhku belajar, saya langsung belajar. Ketika mereka menyuruh saya untuk mandi, saya langsung mandi. Jadi di hari Rabu ini saya belajar untuk tidak menunda dalam melakukan segala sesuatu. Di hari Kamis kalian juga bisa catat hal baik apa yang sudah kalian lakukan. Contohnya, hari ini saya sudah berbagi makanan atau saya sudah berbagi mainan dengan saudaraku. Di hari Jumat, adik-adik, kalian bisa catat apakah kalian sudah membaca Alkitab? Nah, belajar untuk mengenal Tuhan melalui cerita di Alkitab. Kalau hari Sabtu, biasanya hari libur kita nih adik-adik, kalian bisa mengisi jurnal dengan saya sudah membantu mama merapikan tempat tidur, saya sudah menemani adikku bermain, dan berbagai hal lainnya. Jadi adik-adik, melalui pembuatan jurnal ini, kita bisa melihat kembali bagaimana kita menjalani hidup kita. Apakah semakin hari kita sudah semakin menjadi anak yang lebih baik? Seperti firman Tuhan tadi bukan? Ketika ada Roh Kudus, maka Roh Kudus itu membantu kita untuk dapat menjadi saksinya Tuhan. Nah, kita bersaksi melalui perbuatan hidup kita. Jadi, Lause mengajak kita semua untuk coba membuat jurnal. Kalian catat apa saja yang kalian alami,
apa saja yang sudah kalian lakukan sepanjang 1 minggu ini. Setelah itu, kalian bisa berikan catatan itu kepada guru di kelas masing-masing. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.